يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang mulia ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Menjalankan ibadah puasa ini bertujuan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tersebut akan menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghindari nerakanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ketika menjelaskan kepada orang-orang kafir, coba buat satu surah kalau seandainya kalian mau, coba buat satu surah kalau kalian mampu, tapi kalau kalian tidak mampu, maka takutlah kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah." Kalau kalian tidak mampu, tidak bisa melakukannya, dan kalian tidak akan bisa melakukannya, kalian tidak akan mampu menambah satu ayat saja dari Al-Qur'an, maka fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Artinya, kalau kalian tetap melakukan kesyirikan, kalian tetap kafir, kalian tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajak dialog, diajak debat, coba datangkan satu ayat, dan ternyata kalian tidak sanggup, kalian tidak mampu, dan terbuktilah bahwasanya Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang berada di atas kebenaran, maka hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya batu dan manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat mengerikan sekali. Coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana ngerinya neraka ini, sampai beliau katakan dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan." Kalau seandainya kalian melihat dengan mata kepala kalian seperti apa yang aku lihat. Kita tahu ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah Isra dan Mi'raj. Beliau pergi ke langit. Dan kita juga tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat neraka, bagaimana mengerikannya neraka. Demikian juga surga. Maka Nabi katakan di sini, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, yaitu Nabi melihat neraka, Nabi melihat surga, Nabi katakan, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis di dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Karena apa? Karena begitu mengerikannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana mengerikan tersebut? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Neraka itu besar sekali. Neraka itu besar dan ditarik oleh puluhan ribu malaikat, bahkan jutaan malaikat menarik neraka tersebut. Dan kalau seandainya orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, neraka tidak akan pernah sempit, dia akan terus lapang, akan ada saja tempat-tempat yang kosong bagi siapa saja yang bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi,
yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zamam. Ya. Di hari kiamat nanti neraka akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. Neraka akan ditarik dengan 70.000 tali, ya. Ma'kulli zamam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Setiap satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, talinya 70.000. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan begitu besarnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan begitu beratnya neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian juga bagaimana dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan kepada beberapa sahabat-sahabatnya, ya, dia katakan, "Tadruna ma hada?" Ya, kalian tahu apa ini? Ya, ketika Nabi dan para sahabatnya mendengar suara yang sangat keras, suara dentuman yang sangat keras. Nabi bilang, "Kalian dengar ini? Kalian tahu apa itu?" Para sahabat mengatakan, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Kami enggak tahu ya Rasulullah. Allah dan engkau lebih mengetahuinya. Kata para sahabatnya. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hada hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan." Itu adalah batu yang dilemparkan dari atas neraka, dilemparkan ke bawah sejak 70 tahun yang lalu. Masya Allah, sejak 70 musim yang lalu. Fahiya yahwi finnaril an hatta intaha ila ka'riha. Dan batu itu baru jatuh sekarang. Bayangkan, Nabi katakan, kalian dengar itu, kalian dengar batu yang jatuh tersebut, dengar suara yang keras tersebut. Maka sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW, mereka bilang, kami nggak tahu ya Rasulullah itu apa. Kami nggak tahu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan itu adalah suara batu yang dijatuhkan dari atas dan baru sampai sekarang, padahal batu itu sudah dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Penerjun payung, ya, penerjun payung kalau dia dari pesawat terjun ke bawah, mungkin tidak sampai 1 jam dia sudah jatuh ke bawah. Padahal dia sudah pakai alat terjun. Bagaimana lagi kalau dia tidak pakai alat terjun payung tersebut? Mungkin dalam setengah jam dia sudah sampai ke bawah. Atau mungkin nggak sampai setengah jam dia sudah jatuh ke bawah. Ya, padahal dari tempat dia terjun sampai ke bawah tanah itu adalah tempat yang cukup tinggi. Ya, tinggi sekali. Atau logikanya saja, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di gedung di tingkat ke-20 misalnya. Kalau seandainya ada gedung itu tingkatnya 20, kita jatuhkan batu dari bawah, dari atas ke bawah, mungkin dalam waktu nggak sampai 10 menit, atau mungkin hanya dalam waktu 2 menit atau 3 menit batu itu sudah sampai jatuh ke bawah. Ya. Bayangkan kalau seandainya batu dilempar dari atas 70 tahun kemudian baru jatuh ke bawahnya. Begitu dalamnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana panasnya neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah, "Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, api neraka jahanam itu paling panas kalau seandainya mereka tahu. Paling panas, ya, sangat panas sekali. Dan Nabi SAW gambarkan panasnya neraka jahanam tersebut. Beliau katakan, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam." Nabi SAW katakan, panas api yang ada di dunia ini yang dinyalakan oleh manusia, ya, panas api yang ada di muka bumi ini itu baru 1 dibandingkan 70 panas api di neraka. Ya, baru 1. Api apa yang paling panas di muka bumi ini yang kita rasakan? Api yang paling panas itu baru 1-nya, baru setingkat. Sedangkan api neraka 70 tingkat lagi ke atasnya. Masya Allah, begitu panasnya, luar biasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW ya jelaskan dalam sebuah hadis bagaimana panasnya neraka tersebut sampai apinya itu berwarna hitam.
Ya. Bukan kalau di dunia, kalau di dunia api yang kita temui paling hanya warna merah, warna hijau, warna biru. Ya, kita belum melihat api yang berwarna hitam. Ya, kita belum melihat. Tapi api neraka yang paling panas itu adalah api yang berwarna hitam. Nabi SAW katakan, yang berasal dari Abu Hurairah, uqida 'alan nari alfasana hatta ihmarat. Api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun hingga akhirnya dia menjadi berwarna merah. Kemudian thumma uqida 'alaiha alfasana hatta abyaddat. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga akhirnya dia menjadi berwarna putih. Thumma uqida 'alaiha alfasana hatta iswaddat. Kemudian dia dinyalakan lagi selama 1000 tahun, berarti sudah 3000 tahun dinyalakan api neraka tersebut hingga akhirnya apinya berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Fahiya saudaun mudlimah, maka itulah dia hitam yang gelap, ya, kegelapan malam, ya, hitam yang sangat gelap sekali. Jadi di neraka itu nggak seperti yang kita lihat di dunia, ada penerangan, ada cahaya, enggak. Di neraka itu sangat gelap gulita. Ya, kita saja di dunia ini kalau seandainya di tengah malam yang gelap gulita kita berada di dalam kamar, biasanya hidup lampu, hidup AC dan yang lain-lain. Tiba-tiba mati lampu, sama sekali kita nggak melihat adanya cahaya, sama sekali kita nggak melihat adanya cahaya. Kemudian AC pun mati, kita merasakan kepanasan dan kadang-kadang kita merasakan sesak nafas. Iya, sesak nafas karena mati lampunya itu, karena gelap gulita yang sama sekali tidak ada cahaya. Ya, bagaimana lagi kalau nanti di neraka? Bukan ya memang panas yang kita rasakan, apalagi yang sangat gelap sekali. Ya, di kamar kita saja AC mati kita sudah merasa kepanasan, lampu mati gelap gulita kita sudah merasa seperti sesak nafas dan yang lainnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sungguh aneh kalau seandainya ada orang yang berkata, dia bilang, nanti kalau saya masuk neraka, saya akan buat pesta dengan kawan-kawan. Masya Allah, ini orang sungguh jahil sekali. Jadi tidak tahu bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan nerakanya Allah, ya orang seperti ini orang yang sesumbar di dalam bicara, orang yang sombong di dalam bicara. Jangankan nerakanya Allah, kalau seandainya di bumi ini dibuat satu lubang yang di dalamnya itu ada api yang menyala-nyala, kemudian dia dimasukkan ke dalam tersebut, saya yakin dia pasti akan minta tolong sama orang untuk dinaikkan ke atas. Saya yakin, ya dia pasti akan minta tolong untuk dinaikkan ke atas. Ikhwan fillah, ketika gunung meledak, keluarlah gumpalan-gumpalan asap. Ya, keluarlah asap tebal yang menyelimuti satu kampung dan kampung itu menjadi gelap gulita. Orang-orang pada nangis minta tolong. Ya, minta tolong. Bagaimana lagi dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jauhilah diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah ketaatan kepada Allah, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, momen kita biasanya semangat untuk menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalanilah ibadah, perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, perbanyak ibadah, kemudian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dijauhi dari api neraka, agar kita terhindar dari api neraka, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghuni salah satu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ikhwan fiddin nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kita yang berkaitan tentang puasa. Yang pertama, apakah orang yang sengaja meninggalkan puasa pada bulan Ramadan wajib mengqadha puasanya di bulan lain? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dan kalau seandainya kita meninggalkan puasa karena ada udzur, maka kita wajib mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Ya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in kuntum ala safarin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan jika kalian dalam kondisi
sakit, apa namanya? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau dalam safar, maka gantilah di hari yang lain. Jadi kita wajib untuk mengqadha kalau seandainya ada udzur. Kalau seandainya ada udzur syar'i. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita berbuka puasa sengaja enggak puasa di bulan Ramadan, kemudian boleh enggak kita mengqadhanya di hari lain? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian di antara mereka, dan ini adalah pendapat jumhur, mereka mengatakan tidak ada qadha puasa pada orang seperti ini. Ketika dia sengaja melepaskan puasa padahal dia tidak punya udzur untuk tidak berpuasa, tapi dia sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka tidak ada qadha bagi orang tersebut. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu dia mengqadha. Ya. Dan ini termasuk pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun sebagian yang lain, ya, mereka mengatakan tetap dia wajib untuk mengqadha walaupun dia meninggalkan puasa yang tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk ini termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Mereka mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang sengaja lepas puasanya, sengaja tidak puasa pada bulan Ramadan, ya. Adapun sebagian yang lain, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu dia tetap mengqadha puasanya, ya. Dan ini juga termasuk pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, afwan. Jadi terbalik tadi, ya. Orang tersebut tetap mengqadha puasanya, dan ini adalah pendapat jumhur, dan ini termasuk pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan tidak ada qadha bagi dia, dia harus bertaubat. Ya, dia harus bertaubat, dan ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam ikhwani fiddin. Untuk kehati-hatian, misalnya kita di bulan Ramadan kita belum hijrah, kita masih meninggalkan puasa, kan begitu, sengaja meninggalkan puasa hingga akhirnya di pertengahan Ramadan Allah beri kita hidayah. Allah beri kita hidayah, kemudian kita di situ melakukan ibadah puasa, padahal di hari pertama sampai hari pertengahan, sampai di pertengahan bulan kita nggak puasa, kita tinggalkan secara sengaja. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya kita mengganti puasa tersebut, ya, yang kita tinggalkan secara sengaja, ya. Sebaiknya kita mengganti puasa tersebut yang kita tinggalkan secara sengaja di tahun-tahun yang berikutnya. Namun kalau seandainya nah, benar, kalau untuk puasa, untuk kehati-hatian sebaiknya kita ganti di hari-hari yang berikut, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh meninggalkan puasa Ramadan dan mengqadhanya pada bulan lain bagi orang yang memiliki pekerjaan yang berat seperti kuli bangunan dan lain-lain? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan Allah memberikan udzur kepada orang yang memang tidak mampu. Seperti apa? Orang yang tua. Ya, orang yang memang dalam kondisi yang sudah tua, ya. Sebagaimana Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan maka dia membayar fidyah, ya. Adapun bagi kuli bangunan, walaupun pekerjaannya sangat berat sekali, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Kecuali kalau memang puasa tersebut memudorotkan dia, ya, memudorotkan dia, misalnya di tengah-tengah perang, kondisi perang yang tidak akan mungkin dia tidak ikut perang sementara musuh sudah menyerang, maka dia harus berperang, dan khawatir kalau dia berpuasa ini akan memudorotkan nanti, dia nggak punya tenaga, nggak punya fisik di situ, nggak punya kekuatan untuk melawan musuh, ya. Adapun kalau kuli bangunan,
dia bisa saja untuk tidak bekerja di bulan Ramadan. Ya, selama 11 bulan sebelumnya dia bekerja, dia persiapkan untuk 1 bulan itu untuk dia tidak kerja. Kalau seandainya dia bekerja itu akan menyusahkan dia. Ya, beda halnya kalau dalam kondisi perang tersebut, yang kejadian ini nggak bisa kita handle, nggak bisa kita tunggu, nggak bisa kita tunda. Tapi kalau kerja, ini bisa kita tunda. Artinya dari 11 bulan pertama kita bekerja untuk mencari nafkah, dan kita sisihkan 1 bulan itu untuk apa? Untuk nafkah juga, agar tatkala bulan Ramadan kita tidak bekerja. Ya, kalau seandainya memang pekerjaan itu sangat berat sekali bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau pekerjaannya itu tidak begitu berat, ya apalagi di zaman sekarang ini para kuli-kuli bangunan, kita lihat banyak alat-alat berat, benda-benda berat yang bisa membantu pekerjaan dia. Maka dalam masalah ini dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Tidak ada uzur bagi orang-orang seperti ini kecuali kalau dia memang ada uzur syar'i seperti sakit atau kondisi dia dalam kondisi perang yang memang perang ini tidak bisa ditunda atau tidak bisa yang lainnya karena musuh menyerang, dan khawatir kalau dia puasa itu akan memberatkan dirinya, sementara dia harus fisiknya harus kuat, harus fit. Maka yang seperti ini dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Adapun kalau hanya sekedar kuli bangunan, ya orang seperti ini masih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah demikian, wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini.